Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Aning, pengampu mata pelajaran sejarah peminatan. Hari ini Bu Aning akan menyajikan video pembelajaran sejarah mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak yang berada di rumah agar dapat menyimak penjelasan materi hari ini dari Bu Aning. Pada kesempatan hari ini, Bu Aning akan menjelaskan materi tentang respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih respon negara internasional? Anak-anak, ternyata respon dari negara internasional itu ada dua negara. Yang pertama ada negara yang mendukung, kemudian yang kedua ada negara yang menolak. Negara yang mendukung itu ada dari Mesir, ada dari Palestina, kemudian datang dari India, lalu datang dari Palestina, lalu datang dari Australia, dan datang dari Vatikan. Kemudian dari negara yang menolak itu datang dari negara Belanda. Negara yang mendukung datang dari negara Mesir. Latar belakang dari negara Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu ada tiga. Yang pertama karena adanya persamaan agama, yang kedua karena adanya mahasiswa yang bersekolah di Mesir atau menuntut ilmu di Mesir, yang ketiga karena banyak orang Indonesia yang bekerja di Mesir. Lalu apa saja sih bentuk dukungan dari negara Mesir untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama datang dari organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini dibentuk oleh Hasan al-Banna, seorang aktivis dari Mesir yang mengajak aktivis Indonesia, mahasiswa Indonesia untuk menuliskan opini mengenai berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, ada aksi dari pemuda Mesir yang mencoba melempari batu di depan kedubes Belanda. Kemudian yang ketiga, ada datang dari pemerintahan Mesir yang mendesak liga-liga Arab agar segera mengakui kedaulatan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pemerintahan Mesir sendiri juga mengirimkan delegasinya yang bernama Muhammad Abdul Mun'in untuk pergi ke Indonesia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Mesir mengakui secara de jure kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 1947. Kemudian yang kedua datang dari negara India. Sebelum kita masuk ke negara India, anak-anak bisa menyimak gambar di samping. Itu ada pertemuan antara delegasi pihak Mesir yang bertemu dengan delegasi dari Indonesia. Kemudian gambar yang di bawah itu ternyata ada perkumpulan antara aktivis mahasiswa Indonesia dengan aktivis mahasiswa Mesir dalam satu wadah organisasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian yang selanjutnya ada negara India. Negara India sendiri dilatar belakangi oleh yang pertama karena adanya persamaan budaya yaitu Hindu-Buddha. Anak-anak pasti sudah tahu materi kelas 11. Agama Hindu-Buddha disebarkan oleh bangsa India ke Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya Hindu-Buddha. Betul sekali. Kemudian yang kedua adanya persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah. Kemudian yang ketiga karena adanya kedekatan antara pemimpin India dengan pemimpin Indonesia. Kemudian apa sih bentuk dukungan dari negara India terhadap kemerdekaan Indonesia? Yang pertama itu datang dari organisasi PPII. Organisasi ini tugasnya untuk mendesak para pemimpin India agar segera memberikan kedaulatan secara penuh kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, ternyata pemimpin India juga mengirimkan obat-obatan
ke Indonesia sebagai bentuk balas budi. Karena sebelumnya Indonesia itu sudah pernah membantu India untuk mengirimkan 500.000 ton beras padi ke India. Karena pada waktu itu India mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pemerintahan India juga mengadakan konferensi Asia untuk Indonesia. Konferensi ini diadakan dengan tujuan untuk membahas persoalan antara konflik Indonesia dengan Belanda. Kemudian yang selanjutnya, India juga mengajukan masalah konflik Indonesia dengan Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang selanjutnya datang dari negara Australia dan Palestina, tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar antara kedekatan Jawaharlal Nehru dengan Pak Soekarno. Yang selanjutnya datang dari Palestina. Kita tahu ya, Palestina dengan Indonesia sangat bersahabat sekali. Palestina sudah memberikan bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia sebelum Pak Soekarno dan Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungannya itu apa sih? Yang pertama, datang dari tokoh saudagar kaya raya dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Taher. Dia bahkan rela menyumbangkan seluruh hartanya ke Bank of Arabia untuk membantu Indonesia agar cepat merdeka. Kemudian yang kedua, dari pihak Palestina sendiri juga mengirimkan perwakilannya yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini untuk pergi ke Indonesia dengan memberikan ucapan selamat atas merdeka Indonesia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, melalui media harian Al-Ahram, berita kemerdekaan ini telah disebarluaskan di negara Timur Tengah. Yang selanjutnya ada gambar dari perwakilan Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang bertemu dengan delegasi Indonesia, Muhammad Hatta ya. Kemudian yang gambar yang kedua, ini adalah gambar dari Syekh Muhammad Amin Al-Husaini berserta Muhammad Ali Taher yang berfoto dengan orang-orang Indonesia. Yang selanjutnya datang dari Australia. Australia sendiri dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama karena adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Australia. Yang kedua karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengusir penjajah. Kemudian bentuk dukungan dari Australia sendiri itu apa sih? Yang pertama, dimulai dari pekerja asosiasi Australia yang melihat pekerja Indonesia diperlakukan secara diskriminasi oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, mereka langsung melaporkan kepada organisasi WWF. Organisasi WWF ini adalah Waterside Worker Federation, sebuah organisasi yang menaungi pekerja asosiasi di bagian Australia. WWF melihat adanya diskriminasi itu, kemudian WWF ini menyuruh seluruh pekerja serikat buruh di Australia agar segera melakukan pemogokan terhadap kapal-kapal Belanda yang berlayar ke Australia, seperti itu. Tidak hanya itu, di Australia juga membentuk organisasi Chen Kim. Chen Kim ini dibentuk oleh orang Indonesia sendiri tapi yang menetap ke Australia. Organisasi ini nanti tujuannya untuk mengadakan aksi turun ke jalan, demo di depan Kedubes Belanda, seperti itu. Kemudian yang kelima, itu ada dari negara Vatikan. Tapi sebelum kita masuk ke negara Vatikan, anak-anak harus lihat dulu gambar ini. Gambar di samping ini itu adalah menunjukkan aksi demo dari pekerja buruh Australia terhadap perusahaan Belanda yang berada di Australia. Kemudian yang gambar kedua, yang bawah, itu adalah gambar kapal Belanda yang di-stop atau dilarang memasuki kawasan Australia. Hal itu dilakukan karena sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja Indonesia yang telah didiskriminasikan oleh
perusahaan Belanda. Yang selanjutnya ada negara Vatikan. Negara Vatikan juga mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara apa? Ketika itu negara Vatikan melihat kondisi Indonesia itu sangat parah karena semua gereja-gereja telah dirusak oleh pihak Belanda. Oleh karena itu Vatikan marah, akhirnya Vatikan segera membuka jalur diplomasi dengan Indonesia yang mengirimkan wakilnya ke Indonesia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada gambar dari Pak Soekarno yang mempunyai kedekatan dengan pemimpin negara Vatikan. Kemudian yang selanjutnya ada dari negara yang menolak. Negara yang menolak itu cuma satu ya anak-anak, yaitu dari negara Belanda. Kita sangat lama ya dijajah oleh Belanda. Nah, sikap Belanda sendiri kenapa tidak mau mengakui kemerdekaan RI? Yang pertama, ketika Belanda tahu Jepang mengalami kekalahan, Belanda merasa berhak menjajah kembali Indonesia dengan melakukan beberapa hal yang ingin menguasai Indonesia ya, seperti itu. Yang pertama, Belanda membentuk nikah. Yang kedua, Belanda juga membentuk negara boneka di Indonesia. Yang ketiga, Belanda mulai membebaskan para orang Belanda yang sebelumnya telah dipenjara oleh pihak Jepang. Yang keempat, Belanda segera melancarkan agresi militer 1 dan militer 2. Nah, karena adanya agresi militer 1 dan 2 ini, maka PBB itu turun tangan, kemudian mengadakan beberapa perundingan yang diantaranya ada perundingan Linggarjati, Romroyen, Renville, kemudian ada yang terakhir KMB. Nah, akhirnya Belanda mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia setelah diadakannya perundingan KMB atau yang biasa kita sebut dengan konferensi meja bundar. Yang selanjutnya ada peran dari PBB. Peran dari PBB itu sendiri telah mengeluarkan sebuah resolusi. Anak-anak tahu ya, resolusi itu adalah keputusan. Jadi PBB mengeluarkan sebuah keputusan untuk menangani konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dengan cara apa? PBB menyuruh agar pihak Indonesia dengan Belanda melakukan gencatan senjata. Kemudian yang kedua, PBB juga membentuk KTN, yaitu Komisi Tiga Negara, yang tujuannya untuk menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian karena dirasa KTN ini tidak berhasil dilakukan, PBB membentuk lagi sebuah organisasi yang bernama UNCI. UNCI ini diharapkan mampu menyelesaikan antara konflik Indonesia dengan Belanda. Seperti itu anak-anak pecinta sejarah. Kemudian yang terakhir, anak-anak bisa melihat ini adalah gambar dari proses perundingan konferensi tiga negara, Komisi Tiga Negara ya, yang diadakan oleh PBB. Indonesia sendiri diwakili oleh Australia, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Belgia. Lalu penengahnya siapa? Pasti anak-anak tahu, penengahnya adalah Amerika. Demikianlah materi hari ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Aning. Diharapkan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum Bu Aning tutup, Bu Aning ingin berpesan, sama seperti guru yang lain, tetap semangat walaupun kalian di rumah, tetap semangat belajar. Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seolah besok kamu mati dan belajarlah seolah engkau besok hidup selamanya. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.